Alhamdulillah, Alhamdulillah mu'idil jam'il a'yad, rafi'is samawati bighairi amadin tarawnaha wa basitil ardi wa mursiha bil aqwad. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi allati la tuhsa laha ti'dad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan u'idduha liyaumit tanad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sabilir rasyad. Ad-da'i ila Allah ala basiratin hatta danat li da'watihil ibad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil bararatil amjad. Wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wa'lamu anna khaira zadit taqwa. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini bagi kita sebagai orang yang beriman adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ia juga ibarat ladang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan barusan saja dikutip oleh khatib dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, yaitu Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang artinya ialah Tuhan yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu sekalian, siapakah di antara kamu sekalian yang paling baik atau terbaik amal. Dalam ayat tersebut, surah Al-Mulk ayat 2, ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah khalaqal mauta wal hayata, penciptaan, kematian dan kehidupan. Yang kedua liyabluwakum, cobaan atau ujian. Dan yang ketiga ahsanu amala, amal atau perbuatan atau karya yang terbaik. Kematian yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keadaan kita sebelum kita diciptakan oleh Allah atau ketiadaan sebelum kita diciptakan. Sedangkan kehidupan adalah kehidupan di dunia ini atau kehidupan di dunia yang fana ini. Kemudian yang kedua, al-bala atau ujian atau cobaan. Bala itu ada 2. Ada balaan hasanan atau ujian yang baik dan balaan sayyi'an, ujian yang jelek atau ujian yang positif dan ujian yang negatif. Ujian yang baik itu atau positif, misalnya kita diberi rezeki yang melimpah ruah oleh Allah, itu juga ujian. Tapi bersifat positif, kita diberi kepintaran, kecerdasan. Kemudian kita diberi anak soleh, yang anak putra putri kita soleh dan solihah.
keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu adalah juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan balaan hasanah. Sementara balaan sayyi'an yang kedua adalah ujian yang negatif. Artinya memang dua-duanya itu bisa menimpa kita sebagai orang beriman. Misalnya saja ujian yang negatif itu kita diberikan cobaan berupa penyakit menahun. Sudah berobat kemana-mana ke dokter, tapi belum sembuh-sembuh juga. Itu juga adalah ujian. Kemudian sulit atau seret dalam mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang memaksa kita atau mendorong kita untuk terus bekerja. Itu juga ujian, termasuk ujian yang sayyi'an. Kemudian yang ketiga adalah ahsanu amala. Amal perbuatan atau karya yang terbaik. Dalam memaknai amal yang terbaik, sebagian mufasir menyebutkan bahwa amal terbaik itu ada 3 kriteria. Ini menurut sebagian ya. Misalnya dalam tafsir Ar-Rajam itu dikatakan pertama, ahsanu amalan itu atwa'uhu lillah. Orang yang paling taat, paling komit, paling loyal terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan paling taat dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut kriteria ini, setiap orang yang mampu melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk ahsanu amal. Orang yang melakukan amal yang terbaik. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan ahsanu amala itu adalah aswabuhu lis-sunnah. Aswabuhu lis-sunnati Rasulillah sallallahu. Jadi amal itu ketika misalnya tadi dikatakan taat, juga taat itu sesuai dengan yang disyariatkan oleh ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mematuhi aturan sunnah. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan ahsanu amalan itu adalah akhlasuhu lillahi ta'ala, yaitu orang yang bekerja, beramal, berkarya tujuan utamanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Ada lagi banyak penafsiran tentang ahsanu amalah dalam kaitan ayat ini. Misalnya orang yang paling baik di dalam pemikiran, di ahsanuhu aklan wa nazran, itu juga termasuk ahsanu amalah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 di atas memberikan spirit kepada kita pada 3 hal. Pertama, Al-Quran mendorong kita dalam kehidupan ini untuk berlomba melakukan amal perbuatan dan karya yang terbaik dan tentunya bermanfaat bagi khalayak. Kedua, ujian dan cobaan apapun sebagai suatu keniscayaan dalam kehidupan di dunia ini, baik itu ujian yang positif ataupun ujian yang negatif, tidak menjadikan kita kendor atau lalai dalam berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Jadi spiritnya, ujian sejelek apapun yang ditimpakan kepada kita, kita tidak boleh stagnan dalam hidup ini. Harus tetap produktif dan tetap memberikan kebaikan-kebaikan bagi sesama atau perbuatan-perbuatan yang dianggap terbaik. Kemudian ketiga, amal perbuatan atau karya nyata terbaik itu tidak diukur secara kuantitas. Jadi tidak dikatakan aktsaruhu amalan, tetapi lebih diukur dari sisi kualitas atau mutunya.
Makanya tidak ada juga dalam penafsiran itu yang mengatakan aktsaruhu amala, paling banyak amalnya, tapi itu bersifat kuantitas, tetapi lebih kepada aspek-aspek yang bersifat kualitas. Bagi kita sebagai seorang muslim mungkin dari sisi ubudiyah atau peribadatan kita boleh jadi masuk dalam kategori ahsanu amalan. Tapi dalam konteks kemajuan sains, teknologi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan kekinian termasuk karya-karya mutakhir, saya kira kita masih tertinggal jauh. Oleh karena itu, spirit dari ayat ini, mari kita, walaupun dalam aspek sains dan teknologi, kita mungkin masih banyak tertinggal oleh negara-negara, jangankan di Barat dan Eropa, negara-negara tetangga pun sudah banyak meninggalkan kita, akan tetapi kita masih diberi usia, diberi kesempatan untuk mengejar ketertinggalan itu dan berbuat yang terbaik, yang bisa dinikmati dan memberikan manfaat kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.